staf karyawan SMK Negeri 1 Borno, teman-teman perwakilan dari seluruh perguruan tinggi yang hadir, dari panitia OSIS dan juga tentunya teman-teman kelas 12 yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti acara Expo Kampus SMK Negeri 1 besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Dari mulai awal kami merencanakan kegiatan yang hanya 2 minggu saja, mungkin banyak salah dan mungkin banyak kurang baiknya, kami mohon maaf. Semoga saya berharap acara Expo Kampus ini tidak berhenti di tahun 2026 ini saja Bapak Ibu, namun kami berharap dari alumni selalu, kami dari alumni sangat siap untuk membantu teman-teman kelas 12, entah itu nantinya saat di Expo maupun entah itu nantinya saat sudah di dunia kampus. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Evan dari atas laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu guru tim BK/BKK, Bapak Ibu wali kelas 12 SMK 1 Borno, SMK Borno pada hari ini, serta anak-anakku semuanya kelas 12 SMK 1 Borno yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di kegiatan pembukaan Expo Kampus ini dalam keadaan sehat. Apa yang kita harapkan bersama ini di kegiatan Expo Kampus ini bisa tercapai semuanya, baik untuk sudah bisa. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena saya juga punya anak yang seusia dengan kalian, kelas 12. Sekarang ini, hari ini bapaknya buka Selesai. Kami selaku pengacara mohon maaf apabila ada kekurangan dan pengacara. Selamat berkolaborasi. Oke,
fotografi sama perfilman. Promosi nggak? Ayo. bersama dengan Mas siapa? Saya dengan Maulana Mokhtar dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, alumni SMK Negeri Melati Burno angkatan 2024. Oke. Oh, ini saya mau ada beberapa pertanyaan ya Mas ya tentang linearitas gitu ya. Linearitas pendidikan gitu ya. Dari PENS ya. Kalau PENS ini berarti relevan nggak kalau misalkan dari SMK Burno mau masuk ke sini itu sesuai atau spesifik gitu? Oh, dari saya sendiri, perspektif saya karena saya alumni multimedia, saya mencoba untuk menggali lagi passion saya di dalam bidang multimedia. Dan karena saya melihat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini, itu saya minat di bidang multimedia broadcasting. Jadi saya melanjutkan jurusan yang ada di SMK saya dulu. Oke, berarti kalau anak-anak dari SMK sesuai jurusannya bisa langsung ke PENS ya? Ada beberapa yang relevan dengan SMK Burno itu apa saja Mas jurusannya? Kebanyakan itu seperti TKJ bisa masuk ke ilmu teknik informatika, terus elektronika sama juga ilmu komputer. Kalau misalnya DKV bisa masuk ke teknologi game, multimedia broadcasting, rekayasa multimedia dan juga bisnis digital juga ada. Oh gitu ya, berarti kehadiran Politeknik itu sangat-sangat relevan ya gitu ya dengan SMK gitu ya. Kemudian gimana konversi nilainya gitu ya? Untuk konversi nilai misalnya anak-anak berprestasi apakah bisa masuk ke PENS ini? sangat bisa Bu, karena PENS itu mengutamakan siswa-siswa yang berprestasi. Kalau misalnya punya nilai rapor tidak menentukan, bisa tambah prestasi yang dia punya. Berarti masuknya Mas ini melalui jalur apa kemarin? Saya alhamdulillah masuk jalur SNBP, itu seleksi negeri berprestasi ya. Oh, dari siswa prestasi ya. Kemudian jalur masuk selain SNBP ada lagi tidak? Ada, yaitu melalui jalur SNBP atau disebut UTBK. Itu kita di tes kemampuan kita dalam materi-materi yang ada di UTBK. Dan juga ada mandiri juga ada yang tes, ada yang langsung bayar. Itu tergantung gelombang nih. Kalau misalnya gelombang 1 itu masih ada tes. Oke, untuk kehidupan kampus sendiri ya, maksudnya begini, adakah kita itu PENS ini magang ke ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya? Untuk kerjasamanya sendiri ada seperti KAI, terus Trans TV, juga Pertamina, MSU, BUMN, PLN, dan juga banyak lagi.
Berarti ada ya, sehingga nanti kita bisa magang. Keunggulan kampus PENS itu apa? Keunggulan dari kampus PENS ini, PENS itu telah meraih akreditasi unggul dan juga PENS ini mempunyai akreditasi di bidang akademik dan juga teknologi. Jadi kita merencanakan kayak mempunyai prestasi, kebanyakan mempunyai prestasi lomba-lomba Bu, kayak robotik dan juga web design. Oke, terima kasih ya Mas, sukses selalu ke depan. Oke, saya sekarang sudah bersama Mbak Olia dari UINSA. Oh, dari UINSA ya ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bagaimana antusias anak-anak SMK dengan Expo Kampus yang diadakan ini? Baik, mereka kayaknya bahagia banget gitu ya hari ini bisa lihat beberapa kampus, mungkin juga mereka dapat gambaran gitu habis ini mau lanjut kemana gitu, jadi ya Oh gitu ya. Kalau UINSA itu relevan nggak untuk anak-anak SMK gitu? Yang notabene anak SMK ini kan kita punya berbagai jurusan gitu ya. Apakah ada sesuai dengan jurusan yang ada di SMK? mungkin ada beberapa jurusan yang relevan seperti teknik industri, Ada juga ya. iya ada arsitektur juga, ilmu komunikasi, mungkin DKV bisa masuk ke ilmu komunikasi. Oke, DKV juga bisa loh ini ya. Iya, terus TKJ juga ada sistem informasi. Jadi Teknik informasi. ada beberapa jurusan yang relevan dengan Yang SMK. relevan dengan SMK ya. Ada nggak untuk anak-anak berprestasi untuk bisa masuk di UINSA ini selain dari jalur SNBP misalkan, ada nggak seperti itu? Di Winsa ada satu jalur namanya Mandiri Prestasi, jadi bisa pakai apa? Bisa pakai piagam, bisa pakai piala gitu buat masuk di Winsa. Terus ini ya, apakah UINSA ini ada kerjasama nggak ketika magang gitu ya? Ketika magang itu atau mungkin apa ya? Kalau UINSA ada magang juga gitu ya? Ada. Oh, ada. Berarti ada kerjasamanya gitu ya dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya? Ada nggak? Ada. Biasanya di Winsa tuh disediain event sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi nanti kita interaksi sama perusahaan itu. Oh, seperti itu. Kemudian keunggulan dari UINSA itu apa? Keunggulannya selain mempelajari ilmu pengetahuan yang modern, di Winsa banyak menerapkan nilai-nilai Islam dalam pendidikannya. Oh, terima kasih Mbak Olia, sukses terus ke depan ya. Oke, saya sudah bersama Mbak Aluna. Jurusan Ya. apa? Saya jurusan DKV. DKV. Bagaimana melihat Expo kampus saat ini? Sangat ramai, sangat menarik sekali. Soalnya di sini banyak sekali kakak-kakak dari berbagai universitas yang sangat penting buat kita yang kelas 12 yang mau melanjutkan kuliah, dan kakak-kakaknya juga informatif sekali menjelaskan tentang jurusannya, tentang tempat kuliahnya sangat menarik, sangat Jadi ramai. ini sangat bermanfaat gitu Sangat ya, Mbak, bermanfaat untuk kelas 12 saat Iya. ini. Mbak Luna sendiri kira-kira atau cita-citanya mau masuk kampus apa ini? Saya punya keinginan masuknya itu di UPN Veteran, Bu. Iya. Ambil jurusan Mau sesuai agak tidak sesuai, saya mau ambil ilmu komunikasi insya Allah. Kenapa ambil ilmu komunikasi tapi tidak mengambil sesuai jurusannya? Karena Apa alasannya gitu? saya merasa kalau tentang jurusan saya itu saya kurang menguasai, Bu. Jadi mau ambil DKV itu agak insecure gitu. Oh gitu, berarti mbaknya ini mungkin punya keunggulan di public speaking begitu ya. Jadi ingin menerapkan nanti di ilmu komunikasi. Ya, seperti itu. Jadi lebih banyak untuk bisa mungkin berkomunikasi dengan lebih luas seperti Ya, itu ya. seperti itu, Bu. Terus kesan-pesannya untuk ketika melihat expo seperti ini bagaimana Mbak? Saya sangat senang dan sangat shock gitu. Oh, kok rame banget gitu. Kayak di luar ekspektasi saya gitu, Bu. Ternyata sangat seru, sangat ramai sekali. Berarti ini sangat bermanfaat ya Sangat Mbak, ya? bermanfaat sekali, Bu. Di sekolah lain mungkin seperti ini atau tidak? Atau hanya di SMKN Borno yang seramai? Sudah banyak di sekolah-sekolah lain, cuman menurut saya di SMK Negeri 1 Borno ini sangat-sangat ramai sekali. Terima kasih Mbak Luna, Sama-sama, sukses Bu. di depan. Semoga Amin. sesuai dengan cita-citanya ya. Amin, Bu. Jadi masuk di jurusan ilmu komunikasi. Ya. Oke. Terima kasih ya Mbak. Makasih, Bu. Oke, sekarang saya sudah bersama Mas Davin ini yang biasa dipanggil Davin ya. Ini anaknya keren luar biasa ya. Bisa
buat animasi, pokoknya lengkap lah dia, bisa gambar-gambar gitu ya. Mas Davin gimana ketika datang di expo ini, apa ini? Jujur, expo ini menurut saya sangat berguna bagi saya, soalnya bisa nentuin arah masa depan saya kemana gitu Bu. Terus dari kampus-kampus yang ada, saya bisa bandingin gitu loh Bu, mana yang mau saya masukin, mana yang bisa saya lanjutin gitu loh Bu. Oh gitu. Nah, gitu. setelah melihat-lihat ini, tentunya Mas Davin sudah menentukan kira-kira mau masuk kampus yang mana ketika lulus dari SMK. Oh, jujur kalau saya sih Bu, pilihan pertama saya mau ke ISI, tapi di sini kan nggak ada yang ISI, jadi ya. saya lipir ke UM. UM. Ya UM. Malang itu. Malang. Ya? Ambil jurusan sama dengan jurusannya atau berbeda? Jelas sama Bu DKV. DKV is. Kenapa memilih UM? Kan banyak ini yang jurusannya di Mungkin kalau UM saya lebih ke katanya sih Bu ya, katanya desas-desus di internet atau dimanapun, UM itu punya sistem pendidikan DKV yang unggul gitu Bu. Oh gitu, daripada yang jadi lain. Saman lebih memilih UM ya UM gitu, Bu. untuk mengasah kemampuannya lebih dalam. Kenapa nggak pilih PENS misalnya? Kalau fans saya pernah tertarik, cuma di situ nggak ada DKV Bu. Yang mungkin yang mirip-mirip itu cuma di prodi rekayasa multimedia. Kurang sesuai ya. Ya, kurang Terus sesuai. Mas Davin ini besok mau ikut SNBP? Iya, positif. Bu. Termasuk siswa eligible? Insya Allah. Oke, keren sekali. Mudah-mudahan nanti bisa terkabul ya. Amin, Bu. Kemudian kesannya untuk expo ini seperti apa? Kesan saya jujur meriah banget dan menyenangkan sekali gitu. Untuk harapan saya semoga kedepannya ada lagi dan terus menerus gitu sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga lulus bisa masuk sesuai keinginan dan sukses selalu ke depannya. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Iya Bu. Oke, sekarang saya bersama dengan Mbak Dia Sinta Nuraini. Ini dulu adalah alumni dari TKJ ya Mbak ya? dari TKJ. Kehadirannya di expo ini mempromosikan kampusnya begitu Istek ya? Iksada ya. Kenapa Mbaknya dulu kok milih jadi di Istek? Apa alasannya Bang? Di Istek karena di situ kan ada prodi kebenaran sama keperawatan gitu Bu ya. Ya saya kebetulan dari SMP itu minat jadi perawat. Iya. Jadi untuk anak-anak SMA ini gimana kalau mau masuk di? Ya bisa banget kalau mau join ke keperawatan karena di sana akreditasinya sudah baik sekali dari prodi keperawatannya. Berarti Mbaknya masuknya di sana dengan jalur apa? Jalur kebetulan saya punya kenalan dosen di sana jadi dimasukin jalur mitra. Oh, jalur mitra gitu Iya. ya. Apakah bisa nih untuk anak-anak yang berprestasi masuk di sini nilainya misalkan atau dari apa prestasi yang diminta dari? Bisa banget kalau itu silat Bisa. kan kebanyakan dari silat ya Bu ya. Sekarang anak-anak sekarang itu bisa banget. Oh, seperti itu ya. Iya. Berarti untuk anak berprestasi itu selalu difasilitasi. Iya. Bisa masuk di Istek ya. Istek. Di sana berarti ada prodi apa saja Mbak? Ada kebidanan, keperawatan, rekayasa perangkat lunak sama bisnis digital. Oh, berarti kalau anak TKJ sebenarnya bisa ya? Bisa, Saintek ada di sana. Oh gitu. Iya, buat Berarti cowok-cowok itu bisa banget ke sana. bisa banget masuk di sini nih. Iya. Tidak hanya keperawatan saja Iya, ya. nggak hanya kebidanan sama keperawatan aja. Terus mitranya untuk ketika magang gimana Mbak? Mitra magang dari kampusnya. Apakah bekerja sama dengan Sama rumah sakit langsung iya. Nanti Kalau kan yang- nanti per semester itu praktik di rumah sakit gitu Bu. berarti kalau Saintek tadi? Enggak, kalau Saintek enggak. Oh gitu enggak ya? Iya. Tapi dia juga magang kan? Magang Nah, ya. magangnya itu bekerja sama dengan apa? Perusahaan apa gitu? Enggak sih, Mbak. Ya, jadinya gimana itu? Kalau yang Saintek saya kurang tahu ya Bu ya mungkin. Iya. Tapi kemungkinan besar itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Karena di sana kan juga membuat aplikasi juga mahasiswanya begitu. Terima kasih Mbak. Keunggulannya apa ini di Istek ini? Keunggulan kampusnya apa? Keunggulannya akreditasi atau gimana gitu? Ya bisa membuat Iya. prestasi apa? Di sana di sana sudah baik sekali, satu-satunya kampus Bojonegoro yang mempunyai prodi bisnis digital dan rekayasa perangkat lunak.
Oh gitu ya. Iya. Satu-satunya ya. Satu-satunya Jadi di tidak hanya Bojonegoro. perawat saja. Iya, bukan hanya kesehatan aja, tapi ada saintek juga. Iya, berarti anak-anak SMK bisa masuk di Istek tidak hanya Bisa jadi banget. perawat tapi juga bisa dari jurusan TKJ dan Iya, yang mau masuk di iya. sini. Terima kasih Mbak, selamat Iya. sukses selalu. Makasih. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Mas Sandi Pradewa ya. Keren sekali loh namanya Sandi Pradewa gitu ya. Dari jurusan apa? Dari Fakultas Hukum Fakultas Iya. Hukum, Universitas. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Relevan nggak ketika anak-anak SMK ini ambil kuliah di tempatnya Masnya ini? Gimana? Di Unisja ini? Kalau menurut saya relevan aja Bu. Relevan aja. Jadi karena apa ya, dari saya sendiri alumni sini, alumni SMK itu ya bisa dikatakan melenceng lah. Iya, dari ya banyak kayak multimedia, TKR saya multimedia, lalu ke hukum. Karena saya rasa untuk masuk ke suatu fakultas atau jurusan itu nggak kok cuman gara-gara pingin kuliah aja, tapi harus benar-benar tahu kayak bakatnya itu di mana, terus minatnya itu kayak apa. Kayak meskipun saya itu dulu pernah minat di bidang multimedia kayak fotografi, perfilman dan lain sebagainya, akan tetapi ketika saya gali lebih jauh lagi, ketika saya renungi lagi, ternyata saya itu lebih cocok ke fakultas hukum gitu. Terus untuk di Unisda sendiri, selain itu juga sangat mudah untuk anak-anak atau teman-teman dari SMK Negeri 1 Borno ini untuk masuk ke sana. Dan meskipun kita itu dari universitas swasta, itu kita juga punya standar internasional, juga banyaklah kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di China, Thailand, Filipina, seperti itu ya. Dan ketika jurusannya kan tadi ada hukum, tapi ada enggak ya jurusan misalnya kayak otomotif, kemudian ada TKJ atau apa di Indonesia ada? Oh, kalau untuk itu berarti masuknya ke teknik gitu ya? Oh, berarti ada ya fakultas teknik di Indonesia? Iya, fakultas teknik di Unisda itu ada jurusan yang namanya teknik arsitektur, teknik sipil, sama informatika. Oke. Seperti itu. Oh, berarti ada ya, Ya, sesuai ada. dengan jurusan kita. Jurusan. Terus caranya masuk ke sana, apakah ada beasiswa, apakah ada untuk anak-anak berprestasi seperti itu, ada nggak? Oh, ada, jelas ada Bu. Untuk beasiswa itu menyediakan yang namanya bidik misi itu KIPK. Oh ya betul. Nah, terus ada juga siswa-siswa yang berprestasi itu meskipun di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, semuanya itu bisa masuk ya, mendapatkan beasiswa di situ. Terus ada juga yang namanya beasiswa tahfidz. Jadi Berarti anak-anak yang punya hafalan iya, ya? hafalan bisa setiap. Jadi terkadang itu teman saya ada itu biasanya setiap semester itu store hafalan, itu nanti digratiskan ya, kayak gitu Keren pembiayaan. sekali ya program-programnya di Indonesia ternyata. Iya, banyak sekali. Terus untuk magang misalkan, ada nggak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar gitu untuk magangnya Kalau- mahasiswa? Kalau untuk magang dan perusahaan mungkin itu di fakultas Yang teknik Saintek. tadi. Iya, teknik itu tadi Bu. Tapi Saya ada itu ya? dia, tapi harusnya ada. Oh, gitu ya. Pasti ada Bu. Iya iya. Ya, terus kayak kalau untuk saya di jurusan hukum sendiri itu dari kakak-kakak tingkat saya itu larinya magang itu kalau nggak ke lapas, terus kadang ada juga yang di kejaksaan, terus kadang ada juga yang di pengadilan negeri kayak gitu. Berarti keunggulannya Unisda apa? Keunggulan Unisda itu kuliah biayanya nggak terlalu mahal ya. Pertama nggak terlalu mahal, terus untuk teman-teman yang pengen kuliah terus nggak jauh-jauh amat, nggak jauh-jauh banget, Jadi pengen di luar pilihannya, pilihannya Unisda gitu ya? pilihannya Unisda. Soalnya temannya juga dari transportasi juga mudah untuk dijangkau lah Bu. Tepat di kanan jalan jika dari Borno sini, dari Bojonegoro kanan jalan itu di tepatnya kanan jalan pertigaan Semelaran.
Nah, Oke, itu oke, aja. oke. Terima kasih Iya, Mas Sandi. sama-sama. Sukses selalu ke depannya. Amin. Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face. The facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people, they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me?